Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudaraku terkasih, ibu bapa, rekan-rekan muda, anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan. Saya mau ngajak orang-orang yang seangkatan dengan saya, SMP-nya, sekurang-kurangnya tamat SMP-nya sebelum tahun 2000. Pasti mereka pernah dengar atau pernah juga menyanyikan lagu yang biasa dipakai oleh guru bahasa Inggris kami dulu, saya dulu, untuk belajar bahasa Inggris. Nyanyinya begini, yang tahu ikut ya, baik yang di sini maupun yang di rumah. Ingat-ingat itu, remember, jangan lupa itu, don't forget. Aku suka kamu itu, I love you. Ya, ulang sekali lagi, cukup 3 baris itu saja. Ingat, 1, 2, 3. Ingat-ingat itu, remember, jangan lupa itu, don't forget. Aku suka itu, I love you. Cukup dah. Oke. Lagu ini itu cara guru yang dia pakai supaya kita tidak cepat lupa, selalu ingat, dan juga kata-kata yang ada di dalam lagu itu. Akhirnya saya secara pribadi, dan mungkin bukan hanya saya, semua orang yang pernah menyanyikan lagu itu, kata-kata itu menjadi tahu bahwa ingat itu bahasa Inggrisnya remember, jangan lupa itu bahasa Inggrisnya don't forget. Aku suka kamu, bahasa Inggrisnya I love you. Saya berpikir begini, mengapa mereka pilih kata itu? Mengapa tidak pakai kata yang lain? Tidak pakai kata saya makan, itu bahasa Inggrisnya apa? Atau saya pergi ke pasar, untuk ibu-ibu biasanya, kok pakai kata ingat, jangan lupa,
aku suka kamu. Mungkin karena kecenderungan manusia itu cepat sekali dia itu untuk lupa. Susah sekali untuk ingat. Kecenderungan manusia. Karena itu juga mungkin karena Musa tahu bahwa manusia itu cepat sekali melupakan, apalagi tentang Allah, tentang sesuatu yang ada di luar kemampuannya dia cepat melupakan. Musa hari ini mengingatkan, dulu dia ingatkan untuk orang-orang Israel, untuk bangsa Israel. Ingatlah akan Allahmu, ingatlah akan semua perbuatan Allah. Sejak kamu keluar dari perbudakan Mesir sampai tiba di tanah terjanji, tanah Kanaan. Ingatlah semua yang Tuhan lakukan selama 40 tahun di padang gurun. Memberi kamu makan, memberi kamu air keluar dari gunung batu, melindungi kamu. Pada waktu siang ada tiang awan, pada waktu malam ada api untuk menghangatkan. Dan ada begitu banyak perbuatan-perbuatan Allah bagi mereka untuk menyatakan bahwa Allah mengasihi mereka. Kalau perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan itu merupakan suatu gambaran tentang perjalanan hidup kita sejak lahir ke dunia ini sampai tiba saatnya kita kembali kepada Sang Pencipta, maka Musa juga hari ini mengingatkan kita, ingatlah akan semua perbuatan Allah bagimu. Apa saja perbuatan Allah itu? Kesempatan untuk kita bisa bernafas hari ini, itu satu rahmat, satu anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Dia masih mengizinkan kita untuk hidup. Kita masih bisa bangun pagi ini, bisa berbicara, bisa berjalan, bisa mendengar, bisa melakukan segala sesuatu yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Itu karena kesempatan masih diberikan kepada kita oleh Allah. Maka patutlah kita untuk mensyukuri itu. Kita mengingat itu semua, anugerah Allah itu, supaya kita tahu bersyukur, tahu berterima kasih, dan tidak melupakannya. Dan yang paling besar adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita. Dia memberikan putra tunggalnya bagi kita. Dan putranya itu menjadikan dirinya, tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman bagi kita. Dia mengatakan bahwa dia adalah roti yang turun dari surga. Akulah roti yang telah turun dari surga. Dan dia meminta kita untuk makan roti ini. Makan roti ini. Mengapa? Karena itu menjadi jaminan bagi kita untuk mendapatkan kehidupan kekal. Untuk mendapatkan keselamatan. Dan bagi orang percaya memang roti itu roti yang hidup. Bukan untuk hidup di dunia fana ini saja, melainkan untuk hidup kekal. Dan kita, kebanyakan dari kita sudah pernah menerima dan memakan tubuh dan darah Kristus ini. Tetapi setelah kita terima dan makan, lupa bahwa kita sudah terima tubuh dan darah Kristus. Mengapa kita harus menerima tubuh dan darah Kristus? Supaya tubuh dan darah kita juga dijiwai, dikuasai, dibimbing, dituntun, dipimpin oleh Kristus sendiri. Dalam darah kita ada darah Kristus, dalam daging kita ada daging Kristus. Dengan demikian kita mestinya harus menjadi Kristus yang lain. Dan memang itu sesungguhnya menjadi panggilan kita.
Kita mengikuti Kristus untuk menjadi pewarta tentang hidup Kristus, tentang ajaran Kristus, tentang apa yang telah Kristus lakukan kepada kita. Kristus datang ke dunia untuk mewartakan tentang kerajaan Allah, untuk melakukan kehendak Allah. Maka kita juga hidup untuk mewartakan tentang Allah, untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan berusaha untuk mentaati larangannya. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang mudah melupakan berkat Tuhan ini. Mungkin benar juga tadi kita mesti diingatkan oleh lagu lama, yang lagu tahun 90-an, 80-an, 90-an itu. Ingatlah, jangan lupa. Supaya kita jangan cepat melupakan. Karena kalau kita mau jujur, kebanyakan dari kita setelah menerima tubuh dan darah Kristus, pada saat itu kita langsung melupakannya. Bahwa kita sudah terima. Apalagi setelah kita keluar dari pintu gereja, selesai, selamat. Yang Tuhan harapkan adalah setelah kita terima, kita selalu mengingatnya bahwa saya sudah terima tubuh dan darah Kristus. Maka ketika saya keluar, saya selalu ingat itu. Darahku, dagingku, ada darah Kristus, ada daging Kristus. Maka pikiranku, tutur kataku, perbuatanku, hatiku juga harus dijiwai oleh semangat Kristus. Maka hidupku harus menjadi suatu pewartaan tentang Kristus. Kalau kita bisa melakukan itu semua, maka kita tidak sia-sia menerima tubuh dan darah Kristus. Karena kita menjadikan tubuh dan darah itu sebagai sumber, sebagai suatu kesempatan yang membuat kita dipimpin, dibimbing, dituntun oleh Kristus sendiri. Kristus memberikan dagingnya kepada kita supaya kita terima dan kita makan. Dan pada kesempatan itu juga kita harus bersedia juga untuk menjadi roti kehidupan, darah keselamatan bagi dunia dan bagi semua orang yang kita jumpai. Kristus mau memberi dan membagikan tubuh dan darahnya kepada kita. Dan kita sudah terimanya, maka kita juga harus bisa berusaha memberi dan membagikan hidup kita, apa yang ada pada kita, apa yang kita bisa kepada dunia dan kepada sesama. Dan pada saat itu kita sedang mewartakan tentang Allah kita yang maha baik ini, tentang karya keselamatan yang telah menciptakan kita, dan kita menjadi sumber berkat bagi dunia dan bagi siapa saja yang berjumpa dengan kita. Kristus mau supaya kita tidak menjadi orang yang mudah melupakan. Karena itu, mari kita sekali lagi menyanyikan itu. 1, 2, 3. Ingat itu, remember. Jangan lupa itu, don't forget. Aku suka kamu itu, I love you. Sambungnya tidak tahu. Tapi percayalah, Tuhan memberikan dirinya kepada kita karena Ia mencintai kita semua. Dia akan berkata kepada kita hari ini, aku suka kamu semua. I love you, you are.